Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita hari ini berbagi terkait modul di program guru penggerak yang saya dapatkan. Hari ini saya mau berbagi dengan temanya sosialisasi budaya positif di sekolah. Terkait budaya positif di sekolah ini, mungkin kita sudah tahu lah, budaya itu adalah sebuah kebiasaan, positif itu adalah sebuah baik. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah ya mungkin selama ini sudah kita terapkan, dan bagusnya lagi ada penguatan-penguatan, ada beberapa item budaya positif itu terus terjaga di sekolah kita. Baik, budaya positif itu ada 5 item sebagai penguat. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah kebutuhan dasar. Yang terakhir adalah posisi kontrol restitusi. Jadi budaya positif ini adalah tanggung jawab kita sebagai guru, bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah. Dan mungkin hari ini kita mendapatkan 5 teori. Kita mendapatkan 5 teori ini sebagai penambahan pemahaman kita dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Oke, yang pertama kita bahas dulu terkait yang pertama tadi, perubahan paradigma belajar. Jadi yang dimaksud dengan paradigma itu adalah pola pikir. Jadi pertama kita sebagai seorang pendidik, kita harus merubah pola pikir kita. Mungkin kita masih teradopsi dengan pola pikir yang lama. Ya, kita mari sedikit pembaruan kita update dengan pola pikir yang mungkin sedikit kekinian. Penjelasannya di bawah itu saya bacakan. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Kalau kita mengikuti paradigma yang dulu bahwa guru itu memaksa siswa, itu tidak salah. Guru terlalu banyak memaksa siswa. Pengalaman saya ketika saya di SD itu, saya suruh menghafal seluruh nama-nama kota di Indonesia, suruh menghafal nama-nama menteri. Pokoknya semuanya menghafal, dan itu dipaksa. Dan untuk ada sebuah dampak negatif dari sebuah pemaksaan itu. Kadang-kadang ada siswa yang tidak terima, sehingga hasilnya menjadi sebuah hubungan permusuhan. Ada siswa yang mungkin tidak terima karena dia tidak suka dipaksa-paksa. Akhirnya timbul dia tidak suka sama guru, dan itu dia terbawa sampai dia lulus. Dan bahkan misalnya, guru itu dulu yang sering-sering paksa saya hafal ini, sampai saya dapat buku, sampai ini ada bekas di kaki saya karena pukulan. Artinya cara-cara seperti itu tidak salah, asalkan punya tujuan yang baik. Tetapi paradigma seperti itu marilah kita pelan-pelan untuk menjauhi, jangan sampai itu nanti menjadi bumerang untuk diri kita memukul siswa, akhirnya kita berurusan sama polisi. Ada kasus di bagian diri Ternate satu tahun lalu, guru memukul siswa sampai meninggal, dan akhirnya kasihan guru. Pemaksaan tidak sepenuhnya salah, itu juga bagian dari metode kita. Yang penting kita bisa kontrol. Yang pertama itu tadi, perubahan paradigma, bahwa pemaksaan itu bisa mengakibatkan hubungan permusuhan dan yang akan terbentuk. Baik, selanjutnya yang kedua adalah
konsep disiplin positif. Nah, yang kedua ini. Nah, jadi Bapak pendidikan kita Gajah Dewantara, kenal ya Bapak Gajah Dewantara? Ini salah satu tokoh kelompok pendidikan di Indonesia, mencetuskan dari pendidikan 2 Mei. Beliau mengatakan ini, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Mengerti maksudnya? Ya, jadi sekarang ini Pak Menteri, Mas Menteri itu konsepnya adalah merdeka belajar. Dia mengadopsi merdeka belajar itu dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Bahwa Mas Menteri sekarang itu mengembalikan pendidikan itu ke konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, itu tentang konsep merdeka belajar dan semuanya itu. Yang dimaksud dengan merdeka belajar itu bukan siswa bebas mau tidak bikin tugas, semuanya belajar, bukan. Jadi yang diartikan kebebasan dalam belajar, kemerdekaan belajar itu yang harus ditanamkan oleh siswa. Siswa itu punya disiplin yang kuat dulu, baru dia akan bisa terbentuk suatu kemerdekaan belajar. Nah, ini keterangan. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja. Sebab jika tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah penguasa. Artinya kita berikan kemerdekaan kepada siswa dengan catatan siswa itu memang dia mampu membuat dirinya disiplin. Tapi kalau dia tidak bisa mendisiplinkan dirinya sendiri, maka wajiblah penguasa lain atau guru mendisiplinkan diri kita atau orang lain. Dan demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka. Jadi kalau untuk suasana disiplin ini, kalau timbul dari siswa karena susah, tapi ada juga siswa yang dia terbentuk untuk disiplin. Ada kalanya guru tidak guru menyuruh, ada kalanya guru tidak suruh membuat PR, dia minta ada PR yang itu. Artinya terkait konsep merdeka belajar harus ditanamkan sebuah disiplin yang kuat. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ya, pertama, selain disiplin, untuk menciptakan budaya positif itu harus ada juga motivasi. Nah, motivasi itu terdiri dari 3. Yang satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi itu, ya mungkin kita juga, motivasi itu pertama dipengaruhi oleh faktor hukuman. Hukuman. Kalau misalkan ada siswa yang dia tidak mengerjakan PR, tidak membuat tugas selama sekolah dan lain-lain, untuk memotivasikan dia kasih hukuman. Terus yang berikutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau pujian biasanya. Jadi motivasi itu bisa dia muncul karena suatu penghargaan atau imbalan. Misalkan ada siswa yang pandai, misal kemarin ikut melari, tampil bagus dan segala macam, kita berikan pujian penghargaan. Di situ motivasi juga bisa muncul. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, inilah yang motivasi memang muncul dari diri sendiri, bukan karena faktor hukuman atau bukan faktor dari imbalan seseorang atau pujian. Tapi itu memang ada keinginan dari diri sendiri untuk mempercayai sebuah nilai-nilai kebaikan. Kalau nilai kebaikan misalnya kalau terlambat itu berarti dia melanggar kedisiplinan, kalau tidak mengerjakan tugas dia melanggar tanggung jawabnya. Oke, yang berikut terkait masih penguatan budaya positif, kita harus juga sebagai guru pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ini untuk siapa? Untuk siswa juga. Jadi pendidik harus kita
tahu bahwa kebutuhan siswa itu juga punya kebutuhan. Bukan saja kita orang tua punya kebutuhan, anak-anak juga punya kebutuhan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia atau anak. Nah, pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Nah, contohnya kayak Rangga itu, dia punya kebutuhan untuk bertahan hidup, makanya dia sekolahnya seperti itu. Kita harus maklumi, kalau nggak begitu dia ada bertahan hidup. Yang kedua, bahwa siswa itu juga mempunyai kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang. Kemarin yang Ibu bilang pendekatan, kita berikan perhatian. Nah itu. Nah, jadi kita juga harus memperhatikan akan kebutuhan cinta dan kasih sayang seorang anak. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Tadi pujian. Wih, anak sudah menarik bagus, anak sudah bisa pasti bagus. Nah, anak-anak butuh pujian seperti itu. Itu atas kemampuannya. Makanya bagus kalau ada setiap kegiatan harus ada kayak reward, hadiah. Nah, itu juga kebutuhan siswa, mereka ingin hasil jerih payahnya itu diapresiasi. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Nah, ini anak butuh bebas juga. Kebutuhan akan pilihan, jadi bebas memilih. Misal dia mendapatkan tugas, diberikan kebebasan, tugasnya mau secara lisan atau secara tulis, ulangan secara lisan atau tulis, atau mau mengulang misalnya remedinya, itu remedinya mau sebuah tulisan atau sebuah karya atau produk, itu kita harus lihat kebutuhan siswa. Yang terakhir, siswa juga butuh kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, itu juga bisa berkaitan dengan bermain, bahwa anak-anak itu juga butuh bermain. Makanya kemarin bicara dengan cek, siswa itu memberikan waktu untuk bermain. Terserah mereka mana. Karena itu bagian dari kebutuhan anak. Anak-anak itu butuh bermain. Kalau nanti sudah tua, kurang main. Oke, berikut 5 posisi kontrol. Nah ini guru. 5 posisi kontrol. Jadi kontrol, mengontrol, mengawasi. Ada 5 posisi. Kita itu yang biasa sering kita buat, yaitu menghukum, membuat orang bersalah, merasa bersalah, memonitor atau memantau, 4 teman, 5 manajer. Nah, tinggal kita sesuaikan dengan diri kita sering menempatkan yang mana posisi kontrol kita. Apa menghukum, membuat orang merasa bersalah, monitor, teman, manajer. Berikut ada betul bisa. Ya, tadi ada posisi kontrol, ada pertama tadi menghukum, terus merasa bersalah, memantau, teman, dan manajer. Ya, ini ada contoh kasus. Misal ada siswa yang terlambat, namanya dia terlambat. Nah, kalau kita posisi sebagai penghukum, maka kalau kita posisi sebagai penghukum, dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk, menghadir. Itu kalau kita menghukum siswa, kita pasti marahin. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, ngana lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu? Itu kalau kita menghukum, bahasanya seperti itu. Kalau membuat orang lain merasa bersalah, dengan suara memelas, halus atau sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, dia mengatakan, contohnya Adi tadi, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, artinya dia menyampaikan sebuah bahasa yang menunjukkan bahwa karena itu betul-betul salah. Yang salah tadi. Nah, kalau kita posisi sebagai
suaranya ramah, akrab, bercanda, dengan bahasa tubuh yang rapat pada murid, mata dengan senyum dan jenaka. Nah, misal, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu di sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini, nah, sambil itu kalau kita posisi sebagai teman. Kalau pemantau, nada suara datang, bahasa tubuh yang formal. Guru bilang begini, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Adi jawab, tahu Pak. Guru bilang, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Adi bilang, paham Pak. Saya harus tinggal kelas dan jam istirahat nanti mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Itu kalau pemantau. Nah, terakhir manajer. Nah, ini manajer kayak bos. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Guru bilang, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi bilang, tahu Pak, jam 7. Guru sambung, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi bilang, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Guru bilang, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Adi menjawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Guru bilang, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, jadi posisi kontrol tadi itu ada 5 tadi. Kira-kira pilih yang mana yang mungkin tepat untuk diri kita? Apakah menghukum dengan suara tinggi tadi, dengan emosi, dengan jangan sampai punya darah tinggi kemudian makin naik darah tingginya. Ya, artinya semua itu pasti pernah kita lakukan, entah itu dengan menghukum dan segala macam. Yang paling yang paling unik itu manajer. Saya pernah bilang, Wila itu panggil siswa siapa itu ya? Dia panggil apa namanya? Apa itu? Mari sini, ada yang bisa dibantu. Nah, itulah manajer. Artinya kayak kita sebagai pelayan di toko, siswa itu sebagai apa namanya customernya, sebagai pelanggan. Kita manajer seperti itu. Misalnya dari terlambatnya, mari bagaimana? Kenapa kamu terlambat? Pokoknya sudah ada emosi sesedikit itu. Itu kalau kita manajer. Terserah Bapak Ibu menempatkan di posisi mana. Tapi yang jelas semua ini harus kita bisa gunakan. Jangan kita monoton, vakum di posisi yang satu. Kalau posisi satu terus kasihan kita nanti akan cepat tidak masuk ke saya tidak kita. Ya sekali-kali kita jadi manajer. Dicoba kalau kita jadi manajer, anak-anak ada perubahan beda. Kalau tidak ada perubahan ya kita kembali ke satu lagi terus. Oke, baik, berikut keyakinan kelas. Jadi untuk membudayakan positif di sekolah, selain ketiga tadi, yang satu adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Pembentukan keyakinan kelas. Jadi kita sekarang lebih familiar itu dengan peraturan kelas. Aturan siswa hadir tepat waktu. Siswa tidak boleh meninggalkan sekolah sebelum jam pulang atau yang lain. Nah, kita dicoba untuk membuat keyakinan kelas dengan cara membuat kesepakatan. Keyakinan dimaksud dengan keyakinan kelas itu sifatnya abstrak. Jadi dia tidak nampak. Beda dengan peraturan yang lebih rinci atau konkret. Yang berikutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau pernyataan-pernyataan umum. Yang berikut pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas itu dibentuk dalam bentuk positif. Yang berikut keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang berikut keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat.
Yang berikutnya lagi, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi contoh sikap keyakinan kelas ini ada saling menghormati, saling menyayangi, tanggung jawab, kesehatan, keamanan. Masih banyak lagi sebenarnya. Saling mencintai tidak boleh. Siswa tidak boleh saling mencintai. Oke, apa tadi kan? Kenapa kita tidak diajarkan sedikit peraturan kita lebih penguatan keyakinan kelas? Contohnya kayak peraturan memakai helm. Sebenarnya tidak perlu lagi peraturan memakai helm kalau orang itu sudah sadar bahwa helm itu untuk keselamatan dirinya. Polisi tidak perlu buat aturan. Kamu saya tilang karena kamu tidak pakai helm. Bukan aturan yang pakai helm, tapi lebih dikuatkan lagi keyakinannya. Kayak keyakinan itu untuk keselamatan. Sama dengan di sekolah, misal ada siswa berkelahi, siswa tidak boleh berkelahi. Kira keyakinan kelas yang kita kuat tanamkan keyakinan kelas apa? Ya, saling menyayangi. Jadi bagaimana supaya kita tumbuhkan ke siswa untuk menciptakan budaya positif itu kita saling menyayangi. Kita tanamkan siswa itu saling menghormati dari siswa atau guru. Jadi tidak peraturan itu dia akan kuat ketika ada hukumannya. Tapi lebih bagus kalau itu timbul sebuah kesadaran kalau siswa itu bisa saling menghormati, saling menyayangi, dia punya tanggung jawab, dia mengerjakan PR bukan karena takut nanti dapat jemur, tapi atas rasa tanggung jawabnya dia. Habis itu kesehatan, bisa kalau ada siswa yang terkena narkoba, minuman keras, terus keamanan. Kita buat keyakinan kelas untuk siswa supaya siswa lebih kuat dalam hatinya kesadaran akan nilai-nilai keyakinan kelas. Tapi ini terlalu berat memang, tapi ya. Berikut ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi tadi itu kayak yang video yang saya tampilkan tadi, bahwa ketika ada siswa yang berbuat salah, misal tadi contohnya berkelahi, sering kita dapatkan kasus itu, kita menggunakan rumus segitiga restitusi. Ada yang namanya validasi tindakan yang salah, ada menstabilkan identitas, ada menanyakan keyakinan. Yang dimaksud dengan menstabilkan identitas itu adalah kita memberikan tahu kepada siswa berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Nah, itu kita pertama menstabilkan. Artinya membuat dirinya anak itu tenang, stabil, tidak emosi. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yaitu validasi itu membenarkan, memberikan tahu ada sesuatu yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah, misalkan ada siswa berkelahi, dia pukul. Kita bilang saja, kamu bisa melakukan ini lebih buruk. Bisa saja kamu memukul dia pakai kayu, dia meninggal, pingsan, atau yang lain-lain. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Nah, itu validasi tindakan. Itu juga sering kita lakukan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Contoh kemarin kemudian yang itu dia tidak terima karena orang tuanya dihina. Nah, itu. Kalau siswa boleh mempertahankan sikap itu, boleh orang tuanya dihina pasti marah. Tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru lain. Contohnya, memberikan maaf. Kalau teman salah begitu ya, masa tidak dimaafkan. Habis itu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang menanyakan keyakinan itu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nilai-nilai tadi.
buku, kita menanyakan sebuah masalah, kita sudah memberikan validasi tidak ada masalah, habis itu kita menanyakan keyakinannya, artinya nilai-nilai yang harus disepakati. Apa nilai-nilai yang kita telah sepakati? Kita menanyakan. Kayak tadi itu kalau berkelahi maka nilai keyakinannya adalah saling menyayangi. Ada bayangan kita tentang kelas yang ideal, menanyakan ke siswa lagi. Kira-kira apa yang bagus selain yang dilakukan setelah kalian berdua meminta maaf, kamu mau jadi orang seperti apa? Itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak berlaku, bisa dikembangkan yang lain. Adalah dalam menangani kasus menggunakan segitiga eksekusi. Yang berikutnya adalah thank you. Maka kita bersama Allah kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kita menuju ke kebiasaan yang penting, yang baru lah. Tidak kita mengontrol. Kalau dulu saya dulu ajarkan model begini, dia paksa-paksa, dia pukul, dia macam-macam. Ya kalau boleh kita tidak 100% memilih itu, tapi kita cari ya formula baik. Sekarang ini siswa saya ikuti modul kemarin itu, guru itu harus menghambat kepada siswa. Dalam artian kita harus berikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada siswa. Katanya diajar Dewantara itu tugas guru itu bukan menuntut tapi menuntun. Kalau siswa yang salah lalu kita tuntun, diarahkan ke benar. Kita tidak tuntut, dia harus yang lain-lain. Dan ya saya rasa pengalaman Bapak Ibu sama banyak, bisa jadi lebih banyak dari saya terkait terkait mendidik. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Tapi saya mau diskusi terkait penerapan ini 5 posisi kontrol ini. Kita sering pakai yang mana ini? Gimana dari apa dari penghukum? Nah, penghukum tadi itu dengan suara yang tinggi. Yang ada suara tinggi maka melotot dari menuju menghadiri, terlambat lagi pasti terlambat lagi. Selalu datang, selalu mana sudah. Ketika nomor 1 itu guru dia terapkan karena keempat di bawah itu dong dengar. Jadi dia balik ke 1. Nah, makanya kembali ke nomor 1. Ini kayak masalah apa itu ya? Iya, itu tidak masalah. Kalau itu misalnya pelan, bikin lagi jadi yang orang tuh susah terus. Betul itu. Jadi manajer, tapi kalau dia pakai terdengar lagi dia naik lagi. Tapi kita juga harus coba yang posisi yang lain. Kalau manajer itu cocoknya kayak Jessica itu boleh. Jessica terus sampai ke Asia itu dulu boleh kalau bahasa serangga juga dalam jadi teman. Saya punya 3 itu aku lebih banyak saya pakai nomor 1 lagi. Sebetulnya baru udah jauh. Tapi terlalu biasa siswa. Jadi teman tapi salah. atau coba sekali-kali ya besok tiba-tiba tiba-tiba ada terlambat dalam pikiran Anda sudah ini saya terlambat, ternyata gampang malas, sudah pada menyopi, sudah selesai, sudah tamat, sudah kita. Kita datang tiba-tiba, enggak, apa kabar? Berapa lagi ini? Sama Pak, itu berlaku hari ini saja. Sama lagi. Makanya berbicara ini kadang suka ini marah atau maksudnya oke lah, sudah dewasa, karena ini sudah dewasa sudah cocok untuk marah. Tapi ketika dong bikin hal yang sebatas sesuatu sampai di batas orang punya toleransi, kadang yang mau mencoba. Nah kemudian tong lepas kontrol, itu langsung udah. Nah itu sudah bicara
sekarang kemana ulang begini. Terpaksa tuh yang tadi yang kamu simpan tadi dia keluar ulang. Karena masih ada selesai. Ya. tapi ada juga siswa yang tertentu ada juga tuh pakai yang di nomor 2 karena memang dia tuh orangnya yang Iya, agak. dia cara ada. Maksudnya dia buat salah tapi dia terlalu. Ada juga yang memang dia orangnya pintar, rajin, cuman kadang ada waktu tertentu ketika ada soal atau masalah di rumah dia pengaruh dia punya di sekolah. Itu yang mereka mungkin pendekatan teman boleh, pendekatan manajer boleh. Karena ketika kamu lihat ini hari-hari biasa dia tidak seperti ini. Iya. Nah tiba-tiba hari ini dia begini. Oh itu seperti kamu tanya ada masalah di rumah, ada kenapa di rumah. Dia yang akan kamu pakai yang lainnya itu. Bisa dari teman, bisa dari manajer. Ya, akhirnya Ini guru itu nanti akan dengan ciri khas untuk siswa. Siswa itu nanti lulus, dia akan ingat dengan ciri khas gurunya. Wah, kalau guru saya itu dia pokoknya, bagus, pasti ada yang bilang. Wah, guru itu suka dusu-dusu siswa, bagus. Kalau tidak dusu, orang bagusnya. punya guru saya, pasti marah kalau orang. Tapi bagus, artinya saya pengalaman juga dari siswa, ada guru yang keras, ada yang biasa, ada yang terlalu lunak-lunak dan segala macam. Ada juga guru yang memang lunak tapi dia keras dinilai, ada juga. Itu ada tolong sama gitu. Ada kalanya yang gurunya keras tapi dinilai sudah ada juga. Nah, jadi ya akhirnya kita semua nanti akan menjadi sejarah memori untuk siswa-siswa kita. Yang penting tinggal bergabung mana menempatkan banyak posisi. Tapi sekarang kalau kita mengarah ke zaman kekinian, itu guru kebanyakan dia sudah mengarah ke mulai dari teman, pemantau dan lain-lainnya ke situ. Saya pernah ke materi untuk TV, diskusi antara materi Kamis dengan peraturan yang ada yang diatas. Maka itu bilang begini, mengenai produk siswa, kalau orang di Maluku di sana punya sifat itu keras. Kalau bicara saja itu terdengar. Mulai itu pakar di depan dalam diskusi. Beda dengan yang ada di Pulau Jawa di sini. Kalau bicara satu kali sendiri kata kalau Maluku, sedangkan putusan terdengar lagi mau bicara. Saya tadi ingat akan diskusi. Ya, intinya kita selesaikan. Iya. Kita semua orang keras. Iya. Mulai ini lombok sekali. Nanti lombok juga. Ini Sabar. Berarti orang harus pakai ilmu pagi. Makin lama makin berundur. Makin dari Jangan pakai ilmu sabu. Ya, jadi saya mengikuti dulu program guru penggerak ini. Perhatian saya itu adalah intinya bagaimana kita bisa menanamkan budaya positif di sekolah. Iya. Jujur untuk diri saya, saya malu menyampaikan materi ini. Enggak boleh malu. Kan biar orang juga tahu. Malunya apa? Karena saya tidak bisa 100% menanamkan budaya positif di sekolah. Setidaknya bisa. Tapi saya bangga dengan guru-guru di sini. Jadi kalau untuk menciptakan budaya positif di sekolah itu kita tidak bisa sendiri. Kita bersama. Seperti kayak terlambat itu kan kita tidak bisa harus setiap hari tepat waktu. Makanya kita berpikir ya sebagai salah satu bentuk wujud budaya positif kita tanggung jawab di jadwal kita. Nah, saya malu, saya paling sering terlambat. Bagaimana menyampaikan budaya positif? Jadi saya berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang menyadari itu semua. Yang penting kita kerjasamanya lah. Kita saling melengkapi. Karena kita semua manusia punya kesibukan masing-masing. Yang jelas nanti kita utamakan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita kalau kita jalankan tanggung jawab kita, insya Allah budaya positif di sekolah kita akan jalankan. Jadi itu sebagai tujuan dari guru penggerak ini salah satu tugas yang pertama saya
Mungkin dulu ada tugas-tugasnya. Terus saya juga dapat tugas. Saya disuruh membentuk komunitas praktisi di sekolah ini. Komunitas praktisi ini tujuannya disuruh membentuk kelompok. Di situ disuruh membuat program yang kira-kira dampaknya ke sekolah. Artinya bukan dari seluruh diri saya, tapi dari Bapak Ibu guru, nanti harus kita bersama-sama. Kalau saya punya program itu begini, pembuatan soal di Google Form. Bagaimana berarti? Berarti suruh bagaimana berarti? Saya suruh sini. Apa namanya? Karena saya dituntut harus berbagi apa yang bisa, program apa yang bisa saya berikan ke guru dan dampaknya ke siswa. Kalau Google Form itu kemarin saya berikan dari Pak Alam, melihat bahan ajar dari Pak Alam. Cuma sarannya di sini masih susah karena bahan ajar gue langsung aja pakai fokus segala macam itu kita masih bawa ini ke kelas repot. Jadi kalau Google Form itu rata-rata itu semua sama HP bisa pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawati Laidi SPDI, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 6 Halmahera Timur. Materi budaya positif sangat baik bagi kami untuk memotivasi guru menjalankan tugas kita sebagai seorang pendidik. Melalui materi ini saya mendapat ilmu tentang beberapa motivasi yang dimiliki oleh siswa, kebutuhan siswa, mulai dari kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, sampai dari peran posisi guru sebagai seorang penghukum, teman, pengawas, dan manajer. Harapan saya ke depannya, program guru penggerak ini dapat berjalan dengan baik, memberikan ilmu yang bermanfaat untuk peserta CGP, dan dapat berbagi ilmu dengan guru rekan sejawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Santoso, guru biologi di SMA Negeri 6 Halmahera Timur. Setelah saya mengikuti kegiatan pengimbasan yang diberikan Bapak Nur Afandi terkait materi budaya positif di sekolah, saya sangat senang karena saya mendapatkan ilmu baru untuk memposisikan sebagai guru untuk mendidik murid. Kita mengetahui peran dan kebutuhan murid sehingga kita mampu menumbuhkan budaya positif di sekolah untuk guru dan murid. Harapan saya ke depannya Bapak Nur Afandi dapat menyelesaikan program guru penggerak ini dan ilmunya dapat diterapkan di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisi segitiga kami adalah kami sangat senang karena merasa terbantu untuk mencari solusi permasalahan kami dan menguatkan keyakinan kelas kami untuk saling menyayangi dan tidak mengulangi kesalahan kami lagi. Tiga dari Pak Guru adalah kami sangat senang karena kami merasa dihargai atas kesalahan kami dan memperkuat keyakinan kelas kita untuk disiplin dan tidak mengulangi kesalahan lagi.